Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Pada malam ini, topik kita berbicara tentang buanglah dusta dan berkatalah benar. Saya akan bacakan Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Saudara, berbicara tentang berkata-kata itu sudah menjadi satu hal yang biasa kita lakukan. Tiap hari kita pasti mengucapkan banyak kata-kata, ucapan-ucapan baik dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kata-kata yang kita telah ucapkan itu adalah kata-kata yang sifatnya membangun sesama kita, memuliakan Allah, atau kata-kata yang berisi konten-konten negatif atau hal-hal yang hanya membicarakan kejelekan orang dan tidak sama sekali mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar pada malam hari ini. Sebelum kita bisa mengucapkan kata-kata yang benar, maka terlebih dahulu kita harus membuang setiap perkataan-perkataan yang tidak benar. Apakah itu perkataan tidak benar? Satu, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, kata-kata yang hanya berisi kalimat-kalimat menjelekkan orang lain, menghina orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, kata-kata yang berisi keegoisan kita, keakuan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Ya, itu kata-kata yang tidak sama sekali benar untuk kita ucapkan. Bagaimana dengan kata-kata yang benar? Ya, kata-kata yang benar adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang membangun sesama, kata-kata yang berisikan kalimat-kalimat memberikan pengharapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bertemu dengan kita. Oleh karena itu, setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu hendaknya adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang dimana ketika orang mendengarkan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, mereka mengalami kekuatan penyembuhan, mereka mengalami yang namanya itu kehidupan yang baru. Ya, mereka dipertemukan dengan sebuah pengharapan bahwa dalam Kristus ada solusi dari setiap masalah-masalah yang kita alami. Sudahkah kata-kata itu kita ucapkan kepada saudara-saudara kita? Ketika mungkin ada orang yang mau sharing, mungkin curhat dengan kita, ya, atau mungkin ada masalah yang dia sampaikan kepada kita, apa reaksi kita? Apakah kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang berdasarkan firman Tuhan? Mereka dibangun, dia dikuatkan, dia diteguhkan. Ya, ini penting. Ya. Atau hanya kalimat-kalimat yang berisi pengalaman kita yang kita telah berhasil melalui masalah. Ya, saya sudah berhasil melalui masalah itu, seperti yang kamu alami, saya sudah pernah alami. Kalimat-kalimat yang saya bisa menyelesaikan dan seterusnya. Apakah hanya sebatas itu? Lalu saudara, ketika ada orang lain yang sharing dengan kita, mari kita sampaikan kepada dia bahwa Tuhan mampu memberikan solusi terhadap masalahmu. Kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu terlalu takut. Berharaplah kepada Allah. Berikanlah semua masalah itu datang kepada Tuhan. Seharusnya itu menjadi inti dari semua yang kita ucapkan, Bapak Saudara. Oleh karena itu, mari kita koreksi perkataan-perkataan yang kita telah ucapkan. Apakah itu berisi penguatan kepada teman-teman kita, atau kita hanya menonjolkan diri kita, menonjolkan keberhasilan kita dalam menyelesaikan masalah? Apakah perkataan-perkataan yang kita ucapkan hanya berisi hal-hal yang sama sekali tidak mengarahkan seseorang untuk datang memuliakan nama Tuhan? Nah, pada malam hari ini kita mau belajar. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Alasannya kita menyampaikan kata-kata yang benar karena kita satu kumpulan orang percaya, sesama anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, saya mengajak, mari kita berkata-kata dengan benar, kita mempermuliakan nama Tuhan hari per hari, sehingga melalui perkataan kita banyak sekali orang itu datang kepada Kristus dan dikuatkan
Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Amin.